Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asbi Sadiki. Saya berasal dari kelompok 9. Adapun anggota kami yaitu saya sendiri Muhammad Asbi Sadiki, PP 181081 2006. Kemudian ada Yola Maidendra, PP 181081 2008. Kemudian ada Alvin Rahman Nur, PP 181081 2002. Adapun di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai teknik penyusunan laporan penelitian. Yang pertama itu adalah organisasi laporan penelitian, halaman judul atau title page merupakan bagian pembuka dari suatu laporan penelitian yang memuat informasi antara lain mengenai judul penelitian, judul laporan, identitas penyusunan laporan, kepada siapa laporan itu ditujukan, kemudian periode penyusunan laporan. Kemudian ada juga halaman pengesahan atau authorization page, yaitu laporan penelitian akademik atau dosen atau mahasiswa biasanya mempunyai halaman pengesahan yang merupakan otoritas atau persetujuan dosen pembimbing penelitian dan institusi yang berkepentingan. Kemudian ada juga namanya daftar isi. Daftar isi merupakan bagian pembuka dari laporan penelitian yang memberikan informasi mengenai bagian dan subbagian pembahasan dalam laporan penelitian, seperti misalnya referensi nomor halaman. Kemudian pada bagian isi biasanya menggunakan istilah bab dan subbab. Nah, itu dituliskan di daftar isi tersebut. Kemudian ada namanya kata pengantar. Ini memuat maksud dan tujuan penelitian. Menyusun laporan biasanya berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu atau mendukung berjalannya penelitian tersebut. Kemudian kata pengantar ini dibuat ringkas dengan maksimal panjangnya itu 1 halaman saja. Kemudian selanjutnya itu ada abstrak. Abstrak ini merupakan bagian vital dari laporan penelitian karena memberikan informasi secara ringkas atau secara umum mengenai semua isi semua isi yang di dalam penelitian kita tersebut. Misalnya seperti alasan peneliti melakukan penelitian, aspek-aspek masalah dalam yang diteliti, kemudian metode-metode penelitian yang digunakan, kemudian kesimpulan hasil penelitian. Kemudian selanjutnya pendahuluan. Ini merupakan bagian dari isi laporan penelitian bab 1 yang sedikitnya memuat 3 aspek, yaitu latar belakang. Jadi latar belakang masuk kepada pendahuluan, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian ada yang selanjutnya kerangka teoritis atau hipotesis, disebut juga dengan landasan teori atau telaah literatur, yang biasanya diletakkan di bab kedua. Bagian ini memuat konsep-konsep teoritis yang relevan yang digunakan sebagai kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian. Kemudian ada juga metodologi penelitian. Bagian ini menjelaskan tentang pendekatan dan metode penelitian yang sedang dilaporkan. Hal-hal yang biasanya dijelaskan pada metodologi penelitian ini seperti sumber data primer atau data sekunder, kemudian waktu, unit analisis data, kemudian metode pengumpulan dan pemilihan data, kemudian ada variabel dan pengukuran, kemudian ada metode dari statistik yang digunakan untuk menganalisis data. Kemudian selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil merupakan bagian dari isi laporan. Jadi ini masuk pada isi laporan yang memberikan informasi mengenai hasil analisis data yang membantu peneliti menginterpretasikan data yang diteliti sehingga memudahkan untuk membuat kesimpulan nantinya. Hasil data ini seperti deskripsi statistik,
demografi responden jika ada, kemudian variabel-variabel penelitian, kemudian hasil pengujian hipotesa. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini merupakan bagian dari isi laporan penelitian yang memuat informasi mengenai kesimpulan yang dibuat oleh peneliti. Kesimpulan yang biasanya merupakan pendapat singkat peneliti yang berdasarkan pada hasil dan pembahasan pada bagian sebelumnya. Berdasarkan kesimpulan yang dibuat, peneliti selanjutnya membuat rujukan beberapa hasil penelitian sebelumnya untuk melakukan perbandingan apakah temuan penelitian itu mendukung atau menolak hasil temuan penelitian sebelumnya. Kemudian ada keterbatasan. Nah, bagian ini mengemukakan tentang kelemahan-kelemahan yang disadari oleh peneliti tersebut dalam melakukan penelitiannya, yang memiliki kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian tersebut. Nah, keterbatasan penelitian merupakan indikasi penting yang harus dikemukakan, terutama untuk penelitian berikutnya yang akan menggunakan penelitian yang sedang dilaporkan sebagai bahan rujukan. Nah, sehingga untuk kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi sebelumnya atau kurang-kurangan itu bisa diminimalisir lagi. Kemudian ada rekomendasi yang terakhir. Rekomendasi atau saran yang diberikan peneliti digunakan untuk penelitian dasar. Dimaksudkan sebagai masukan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang menggunakan topik sejenis penelitian terapan untuk pembuatan kebijakan atau penelitian tindakan yang akan dilakukan. Nah, masih ada satu lagi, yaitu lampiran. Nah, laporan penelitian biasanya menyertakan lampiran-lampiran di dalam penelitiannya seperti formulir pengumpulan data, kemudian kalkulasi rinci, tabel dan daftar pustaka, kemudian referensi atau rujukan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada teknis penulisan laporan penelitian. Yang pertama itu, laporan harus menjelaskan keseluruhan proses dan pengalaman penelitian, sehingga data itu memang disajikan dalam bentuk yang objektif, apa adanya gitu ya. Kemudian sedapat mungkin laporan memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan pembaca sasaran. Kemudian yakinkan bahwa laporan mengkomunikasikan apa saja yang terjadi selama proses penelitian. Kemudian pengalaman dan temuan penelitian sebaiknya terpelihara utuh dan terjaga meskipun awalnya menunjukkan hasil yang kurang relevan. Kemudian laporan sebaiknya menjelaskan baik keberhasilan, keterbatasan maupun kegagalan. Kemudian merupakan tindakan efisien yang sebelumnya dibuat garis besar naskah laporan dan dilanjutkan dengan naskah laporan lebih rinci. Kemudian laporan sebaiknya disusun dalam bab, bagian dan sub-bagian dengan judul-judul yang sesuai dan relevan tentunya. Ya, baik, mungkin itulah sedikit hasil presentasi kami mengenai teknik penyusunan laporan penelitian dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.